Selamat pagi anak-anak. Baik, Pak Guru. Anak-anak semua apa kabar? Baik. Ini hari Pak Guru bersyukur karena kita bisa berkumpul kembali di hari ini. Di hari ini juga kita akan belajar tentang coding atau kecerdasan artifisial. Mungkin ada yang pernah dengar coding? Pernah ada yang dengar apa itu coding? Pernah dengar? Iya. Kalau Pak Guru umum bilang AI, pernah dengar? Pernah. Ada AI, ada Gemini atau ada Caca. Mungkin anak-anak pernah dengar seperti itu. Tapi sebelum kita belajar, seperti biasa kita akan mengawali kegiatan kita dengan doa. Untuk itu Pak Guru minta salah satu anak pimpin kita dalam doa supaya kita bisa belajar dengan baik, supaya apa yang kita pelajari bisa kita mengerti, dan yang pertama kita bisa lakukan dalam kehidupan kita hari ini. Pak Guru minta Amel untuk berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Amel. Nah, anak-anak sebelum kita mulai, Pak Guru minta satu lagi. Satu maju depan kita pimpin kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila, anak paling ganteng. Maju. Jangan terlalu Mas. Garuda Pancasila. Habis baru kita mulai. Pimpin menyanyi lagu Garuda Pancasila. Sebelum kita menyanyi, Pak Guru minta kita semua bangkitkan diri supaya menyanyi dengan penuh semangat. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku berjuang tapi Nah, tadi kita sudah berdoa untuk mulai kegiatan, kita juga sudah menyanyi sebagai warga negara Indonesia sebagai simbol nasionalis. Sekarang Pak Guru tanya, siapa yang tidak masuk sekolah? Semua hadir? Ada sakit? Kita doakan bersama supaya teman-teman kita yang tidak masuk hari ini atau dalam keadaan sakit bisa sembuh, agar kita bisa bertemu kembali di hari-hari yang akan datang. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang coding atau kecerdasan artifisial, atau kita akan belajar yang mungkin anak-anak lebih kenal dengan tren AI, Gemini, atau Caca, atau aplikasi-aplikasi yang mempermudah kita dalam, kalau kita punya Caca atau Cici. Ada AI Gemini, ada Cici. Nah, di situ yang anak-anak tahu tentang AI Cici itu apa? Bisa membantu kita dalam di situ bisa membantu kita dalam memudahkan dalam menjawab soal, pertanyaan atau hal-hal yang mungkin kita tidak tahu. Tapi dengan adanya AI Gemini, Cici dan aplikasi-aplikasi yang lain dapat mempermudah kita dalam penyelesaian suatu masalah. Nah, anak-anak, kita akan belajar di dalam materi kita yaitu pembelajaran atau berpikir komputasional atau computational thinking. Di dalam kita akan belajar ada 4 materi. Yang pertama itu kita akan belajar bersama tentang ada 4, tapi anak-anak harus tahu bahwa materi yang kita belajar berpikir komputasional atau computational thinking adalah sebuah proses berpikir untuk memecahkan masalah. Yang anak-anak harus perhatikan di sini adalah berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan cara yang dapat dilakukan bisa dilakukan dengan komputer, tapi bisa dilakukan juga dengan manusia. Nah, di sini proses yang kita akan belajar proses
untuk memecahkan masalah yang dilakukan oleh komputer dan juga bisa dilakukan oleh manusia. Ini bukan tentang belajar coding atau programan, tetapi lebih kepada cara berpikir logis dan sistematis. Contohnya, kita mau buat sesuatu, kita harus tahu langkah-langkahnya terlebih dahulu sehingga kita bisa menyelesaikan sesuatu yang ingin kita buat. Seperti itu. Yang kedua, nah ini, berpikir komputasional memungkinkan kita untuk menggunakan komputasi sesuai dengan kebutuhan kita. Kemampuan ini akan menjadi salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki di abad 21. Jadi anak-anak, kita sebagai generasi abad ke-21, kita harus kuasai yang namanya AI. Sekalipun AI lebih tahu banyak hal tentang dunia ini, tetapi kita sebagai manusia, kita sebagai pengguna, jangan sampai ketinggalan zaman. AI itu yang ciptakan apa? Manusia atau siapa? Manusia. Tapi Tuhan yang kasih hikmat kepada manusia itu untuk menciptakan AI, membuat AI untuk memudahkan kita. Tapi kita sebagai pengguna juga, kalau mau bilang jangan, kalau orang Jawa bilang jangan terlalu blon atau jangan terlalu bodoh-bodoh amat juga. Supaya apa? Jangan sampai AI yang kendalikan kita. Tujuan adanya AI untuk apa? Membantu kita menyelesaikan suatu masalah, membantu kita mengatasi suatu masalah. Mungkin yang kita tidak tahu bisa buat kita cari tahu. Seperti itu. Ini contoh dari kemampuan berpikir komputasional ini. Dari AI kita bisa belajar, mengajarkan kita membaca, bisa mengajarkan kita menulis, dan juga bisa mengajarkan kita dalam menghitung. Nah, seperti yang tadi Pak Guru katakan bahwa di dalam materi kita, di dalam berpikir komputasional, kita akan belajar tentang 4 hal. Kita akan belajar bersama tentang 4 hal. Yang pertama, dekomposisi atau penguraian. Yang kedua itu kita akan belajar tentang pengenalan pola atau pengenalan pola. Yang ketiga, abstrak atau abstraction. Yang keempat, algoritma. Nah, dari keempat materi ini yang akan kita belajar di hari ini. Nah, ini gambaran umum dari yang tadi teknik berpikir komputasional. Ada dekomposisi, ada abstrak, ada apa? Algoritma, dan ini satu. Bisa tidak terlalu. Itu yang akan kita belajar. Nah, yang pertama itu kita akan belajar tentang dekomposisi. Gila. Kita akan belajar tentang dekomposisi. Dekomposisi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah kompleks atau sistem besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dengan memecah masalah, setiap bagian dapat diselesaikan satu demi satu sehingga solusi keseluruhan menjadi lebih mudah dicapai. Contohnya, dari dekomposisi atau penguraian, kita punya masalah yang besar. Tapi dari dekomposisi atau penguraian ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus punya cara supaya bisa menyelesaikan suatu masalah itu dengan prosedur yang ada, dengan tahap yang ada, langkah-langkahnya seperti apa, itu yang harus kita tahu. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Suatu masalah yang dipecah menjadi beberapa sub masalah yang lebih kecil. Contohnya, perhatikan dari dekomposisi atau penguraian. Anak-anak harus perhatikan di sini. Dekomposisi atau penguraian contohnya seperti ini. Untuk matematika membantu kita dalam memudahkan matematika. Contohnya di sini 256 sama dengan 2 kali 100 200 tambah 5 kali 10 50 tambah 6 kali 1. Hasilnya adalah 256, tapi ini langkah-langkah untuk mendapatkan jawaban yang ada 256. Itu yang disebut dengan dekomposisi atau penguraian. Jadi, dekomposisi atau penguraian itu sekalipun banyak cara, tapi tujuannya hanya satu, menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Sekalipun banyak cara, tapi tujuannya satu, menyelesaikan masalah itu. Yang kedua juga,
kita bisa belajar dari dekomposisi atau penguraian itu anak-anak. Kita bisa lihat dari matematika sudah sekarang. Kalau di dalam perpustakaan, kita kalau mau pinjam buku, kita di sekolah punya perpustakaan atau tidak? Punya. Di sekolah punya buku perpustakaan. Kalau kita mau pinjam buku, kita harus punya, kita sebagai anggota. Berarti kita mau pinjamnya lewat mana? Ada guru yang memberi pinjaman dan juga siswa yang mendapatkan pinjaman untuk mau baca buku. Jadi tidak hanya bila mau pinjam buku jadi pergi ambil. Karena harus ada proses demi proses untuk bisa mendapatkan buku untuk kita bisa baca seperti itu. Yang berikut itu seperti programan komputer, seperti itu juga. Yang kedua anak-anak, yang pertama kan kita sudah belajar tentang dekomposisi atau penguraian. Yang kedua itu kita akan belajar tentang pengenalan pola. Dalam pengenalan pola anak-anak perhatikan, dalam pengenalan pola akan melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi kesamaan. Pak Guru ada siap satu link, tapi di sini mungkin tidak ada jaringan, jadi Pak Guru belum bisa itu. Nah di sini mengidentifikasi kesamaan atau tren atau pola dalam masalah-masalah kecil yang telah dipecahkan. Jika pola ditemukan, kita dapat menggunakan solusi yang sudah ada atau membuat solusi umum yang berlaku untuk semua atau serupa. Nah, anak-anak coba perhatikan di sini nih. Sebenarnya ada satu cara yang bisa Pak Guru tunjukkan kepada anak-anak. Ada salah satu cara yang bisa Pak Guru tunjukkan kepada anak-anak, tapi Pak Guru belum sempat karena di sini jaringan tidak ada. Nah, pengenalan pola, kemampuan melihat adanya kesamaan yang akan memungkinkan kita untuk melakukan prediksi. Contohnya, Abi punya perusahaan. Abi mau, ini perjalanan Abi. Abi punya perusahaan, Abi punya perjalanan. T1 contohnya tahun pertama Abi awalnya dalam perjalanan ada sementara naik, tapi di tahun pertama jatuh. Ini untuk saham. Tahun pertama Abi awal-awal bangun untuk jalan dengan lancar, tapi datang tahun pertama jatuh. Mau masuk tahun kedua naik, pas mau masuk tahun kedua menurun. Tahun ketiga pun lebih menurun lagi. Tahun keempat naik, tapi tahun kelima menurun, tahun keenam ini belum tentu naik dan belum tentu turun. Seperti itu. Itu yang disebut dengan pengenalan pola. Itu sama seperti dengan kita mau usaha, kita susah untuk prediksi. Jadi sama seperti orang yang pengusaha itu mereka punya niat untuk usaha besar, tapi mereka tidak tahu. Semua orang punya keinginan untuk bisa sukses. Dengan adanya usaha bisa memperlancar urusan mereka atau banyak uang. Tetapi jika kita belajar dari sini pengenalan pola, sekalipun kita punya banyak usaha, tapi belum tentu usaha kita akan maju. Di tahun pertama belum tentu akan naik, di tahun kedua belum tentu akan stabil, tapi bisa naik dan bisa turun. Itu yang disebut dengan pengenalan pola. Sedangkan yang ketiga anak-anak, kita akan belajar juga yang ketiga itu ini. Seperti yang tadi Pak Guru jelaskan, apakah di tahun ke-6 akan naik atau turun? Kita kan tidak tahu. Ini polanya belum tentu. Bisa naik, bisa turun di tengah. Tapi kalau bisa naik, puji Tuhan. Tapi kalau naik baru turun kan kita tidak tahu. Itu apa? Usaha dari seseorang atau kita punya. Pada program komputer, keadaan berulang dapat berupa atau prosedur atau fungsi seperti itu. Nah, yang ketiga anak-anak, dalam pembelajaran komputasional kita akan belajar juga tentang yang namanya abstrak atau abstraction. Abstrak adalah proses untuk memusatkan perhatian pada detail penting. Perhatikan, memusatkan perhatian pada detail penting. Semua perhatian depan. Dan mengabaikan
informasi yang tidak relevan atau informasi yang tidak benar atau informasi yang salah, informasi yang tidak relevan atau informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, atau detail spesifik. Abstraksi membantu kita untuk membuat model atau presentasi umum dari masalah ke solusi yang dapat diterapkan pada situasi yang serupa. Contohnya, kemampuan memilih informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana, atau membuat informasi yang lebih bersifat general untuk memudahkan dalam menjelaskan ide. Contohnya, Pak Guru mau menjelaskan materi matematika. Contohnya, Pak Guru mau menjelaskan materi matematika kepada anak-anak, tapi Pak Guru punya penjelasan yang Pak Guru ada dalam Pak Guru pikiran ini terlalu panjang dan terlalu lebar. Tapi Pak Guru bisa uraikan, Pak Guru punya pemahaman ini ke dalam PPT yang dimana yang tadinya panjang kali lebar, tapi melalui PPT Pak Guru bisa kasih definisi. Jadi tidak mempersulit anak-anak dalam memahami materi matematika yang akan Pak Guru kasih. Yang berikut, gambar grafik untuk abstrak jumlah data. Itu juga lokasi suatu posisi di bumi ditentukan dengan koordinat latitude dan longitude, seperti itu. Yang berikut, algoritma. Yang berikut itu algoritma. Di dalam algoritma juga kita akan belajar bahwa algoritma adalah kemampuan untuk mengembangkan serangkaian proses atau langkah-langkah. Ini perhatikan. Dari semua yang mungkin algoritma yang mungkin menurut anak-anak tidak susah. Karena ini mengembangkan serangkaian proses atau langkah-langkah yang terperinci dan berurutan untuk menyelesaikan masalah. Instruksi-instruksi ini harus jelas dan spesifik. Contoh, instruksi-instruksi ini harus jelas dan spesifik sehingga dapat diikuti oleh komputer ataupun orang lain untuk mencapai solusi. Sekarang Pak Guru mau kasih contoh. Satu orang maju depan sini. Satu orang maju depan sini. Ini untuk algoritma. Nanti ada contoh lagi. Coba satu maju depan sini. Ini sama-sama mau maju. Ini dia maju sini. Dia maju sini. Dia maju di sini. Untuk algoritma Pak Guru kasih contoh. Semua perhatikan. Dia posisinya membelakangi. Siapa yang mau kasih instruksi? Siapa mau kasih instruksi? Abi. Dia berdiri di sini. Dia posisinya harus datang untuk ambil ini. Dia posisinya harus datang untuk ambil ini. Jadi sekarang Abi harus kasih instruksi ke dia supaya dia bisa dari sana datang ke sini. Dengan caranya apa? Abi suruh dia bilang balik kiri atau putar kiri atau putar kanan atau balik kanan. Yang penting Abi bisa kanan sini baru mau suruh lompat atau lompat di kiri satu kali atau dua kali terserah Abi. Yang penting instruksinya jelas sehingga Abi bisa dia bisa datang untuk ambil ini. Bisa dia posisinya dalam keadaan tutup mata. Abi nanti omong dia itu. Dia dalam keadaan tutup mata saya. Bisa? Balik kanan. Lompat berapa kali? Lompat Lompat berapa kali supaya 10 kali. lompat 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi. Berapa kali lagi? 5 kali. 5 kali, coba. 1, 2, 3, 4, 5. Balik kanan. Ya. Lompat ke depan 1 kali lagi. Ya. Posisinya masalah. Kan dia kan posisi masih di sini loh. Harus apa? Balik. Hadap kiri. Hadap kiri dulu. Benar atau salah? Coba 1 kali lagi. Coba ini.
supaya lebih ringan, coba dia kasih instruksi ke ini siapa? John. Dia kasih instruksi ke John. Dia kasih instruksi ke John. Iya. Dia kasih John yang sulit. Dia kasih John yang sulit. Dengar. Dia kasih permainan ke John yang sulit. Posisinya ini. Posisinya John ada sementara. Coba John dalam keadaan tutup mata. Coba John putar-putar. Putar. Cukup. Sekarang dia membuat yang cara apa supaya John bisa melihat. Coba. Lompat ke kanan. Jangan lompat juga. Maju satu kali. Lompat ke kiri. Lompat ke mana? Jangan diam supaya ini John dengan suara. Nah, supaya kita lihat dia instruksi benar atau salah. Ya, lompat ke kanan. Balik kanan. Ya. Barang di depan. Dia harus kasih instruksi. Hah? Lompat satu kali. Ya. Ada kiri. Ya. Lompat 3 kali ke depan atau ke belakang? Ke samping kanan atau kiri? Lompat ke samping kiri 5 kali. Coba. Instruksi salah. Coba. Saya kasih instruksi. Kasih instruksi bisa. Saya mau buat Abi pusing pun tidak apa-apa. Abi putar badan dalam keadaan tutup mata. Putar sampai ini posisi tutup mata baru buat ini. Ini saya stop. Putar 1, 2, 3. Stop. Lompat ke atasnya ke mana? Ke depan, ke belakang, sampai kiri ke kanan. Tutup mata. Jangan harus pakai roda aja. Nah, lompat biasa saja. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arahkan kemana lagi? Lompat 1 kalinya kemana? Instruksinya harus jelas sehingga yang diarahkan tidak salah itu. Ada kiri. Tangan kirinya mana? Maju 1 langkah. Benar atau salah? Sekarang Pak Guru punya 1 lagi. Ini. Jadi Pak Guru punya 1 lagi. Dalam algoritma kita bisa belajar banyak hal. Jadi pola atau algoritma kita sudah belajar tadi. Itu serangkaian proses atau langkah-langkah. Jadi anak-anak, ketika kita salah instruksi maka penggunanya akan salah jalan. Itu bagian dari algoritma. Sekarang Pak Guru punya salah satu contoh. Coba. Ini, siapa bisa kasih ini apa yang berantakan? Buku berantakan karena apa? Berantakan karena tidak atur dengan rapi. Sekarang, Pak Guru tanya ke anak-anak.
Bagaimana caranya sehingga buku bisa kelihatan rapi? Hah? Coba apa? Menata dengan baik. Coba Abi berdiri, Anda coba. Abi coba berdiri. Ini di sini kan bukunya berantakan. Buku kan warnanya beda-beda. Buku kan ada yang tinggi, ada yang rendah. Tapi dari posisi gambar yang ada nih, bagaimana caranya Abi bisa buat supaya buku bisa kelihatan rapi dan tersimpan rapi di lemari buku? Coba Abi jelaskan. Taruh buku sesuai warna. Kalau Abi taruh buku sesuai ukuran tinggi dan rendah. Kalau begitu, Pak Guru punya masalahnya ada di depan. Ada contoh beberapa buku yang berantakan. Pak Guru minta Abi coba, semua dapat ya. Coba Abi maju depan untuk coba Abi mau buat gimana supaya ada buku beberapa supaya bukunya bisa tertata dengan rapi dan kelihatan bagus. Jangan diperhatikan. Habis ini Pak Guru tanya. Taruh yang meter dulu kan. Habis ini Pak Guru minta supaya Abi bisa jelasin kepada teman-teman. Abi bisa jelasin kepada teman-teman kenapa Abi susunnya dengan cara seperti ini. Coba Abi. Tidak. Abi posisinya Abi susun seperti ini. Tapi Pak Guru tanya ke Abi, coba Abi jelasin kepada teman-teman semua kenapa Abi mau susun seperti ini. Supaya bentuknya sama, supaya mudah untuk diambil atau dicari. Terutama buat Abi. Sekarang, siapa yang bersedia coba berdiri? Pak Guru mau tanya sesuatu. Coba. Nanti semua bagian. Ini dia coba. Nanti Pak Guru bagi semua ya. Dia coba berdiri. Tadi kan algoritma tentang serangkaian proses atau langkah-langkah. Dia. Kalau kita membuat bubur kacang hijau, dengar, metan dulu metan. Kalau kita membuat bubur kacang hijau, prosesnya dari mana ke mana? Coba dia jelaskan. Bubur kacang hijau, prosesnya dari mana ke mana? Ini kan serangkaian atau langkah-langkah supaya bisa jadi bubur kacang hijau. Ya, kenapa? Ambil kacang hijau, ambilnya di mana saya? Kan ambil bisa dari toko, dari kebun kacang. Beli di toko, habis itu cuci, setelah beli cuci, rendam. Coba, terima kasih, coba dulu. Ini dia, coba dia berdiri. Dia coba berdiri. Coba dia kasih penjelasan secara singkat tentang proses untuk pembuatan bubur kacang hijau. Semua pasti tahu toh? Pertama-tama yang kita perlu siapkan apa? Kacang hijaunya diambil dari mana? Beli di toko. Setelah itu bersihkan kacang hijau, cuci. Cari yang rusak lalu dipisahkan dari yang baik. Habis itu panaskan air, betul. Masukkan kacang hijau ke mana? Panci. Tadi airnya panas sekali lewat apa? Kompor. Isinya di mana? Jadi ini dalam dengar. Makasih ada pertama buat dia dulu. Ini dia. Ini. Jadi anak-anak, di dalam proses pembuatan bubur kacang hijau juga
itu ada proses atau serangkaian atau langkah-langkah yang perlu kita ketahui sehingga jangan sampai kita salah buat buku kacang hijau. Yang pertama, kita beli kacang dari mana? Pasar atau dari pedagang kacang hijau, ini kacang. Yang kedua, setelah kita beli, datang kita cuci atau rendam. Setelah itu sambil rendam kita panaskan air di dalam wadah di atas kompor. Setelah itu kita air sudah mendidih, kita masukkan kacang hijau ke dalam. Setelah dimasak kita mau campur apa? Kelapa bisa. Setelah itu kita campur biji mutiara, mau campur apa terserah. Seperti itu. Jadi dalam proses pembuatan bubur kacang hijau juga kita harus tahu jangan sampai kita memasak bubur kacang hijau tapi kita masak bubur kacang jagung. Seperti itu. Jadi ini cuma anak-anak perhatikan. Ini ada gambar di depan. Ada gambar di depan. Contoh memasak kentang. Kentangnya tersedia di mana? Kebun kentang kita ambil di dalam keadaan karung. Setelah itu kita bisa belinya di pasar atau beli langsung di sana. Ini pedagang kentang langsung. Kita bisa beli di sana, kita bisa beli di pasar. Setelah kita datang, kita bisa bersihkan, kupas kentang. Setelah itu kentang sudah jadi, sudah bersih. Kita mau buat apa? Mau goreng, mau rebus atau mau buat sup? Untuk masukkan terserah anak-anak, tergantung anak-anak kebutuhan anak-anak mau buat apa, tidak apa-apa. Itu proses dalam proses memasak kentang. Contoh yang sederhana Pak Guru bisa kasih ke anak-anak seperti itu. Jadi dalam pembelajaran kita, jadi anak-anak dari berpikir komputasional ini yang Pak Guru sudah ajar, jangan sampai anak-anak ada yang kesulitan. Tidak. Inti dari berpikir komputasional atau pembelajaran coding atau AI untuk memudahkan kita dalam urusan segala sesuatu. Jangan sampai kita pengguna AI atau Caca atau Cici itu juga jangan sampai kita tidak kuasai itu. Karena tidak selamanya AI atau Gemini atau Cici memberikan jawaban sesuai dengan yang kita minta. Bisa saja salah karena yang buat itu juga manusia, karena manusia juga punya keterbatasan. Seperti itu. Nah, anak-anak, inti dari materi yang kita belajar singkatnya bahwa berpikir komputasional adalah kemampuan atau kekurangan keterampilan kognitif yang memungkinkan kita untuk menguraikan masalah, menemukan pola, menyaring detail yang tidak relevan dan merancang langkah-langkah solusi yang efektif. Keterampilan ini berguna dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam ilmu komputer atau komposisi. Mungkin itu saja yang bisa Pak Guru bagikan untuk kita pada pagi hari ini. Kalau tidak ada yang ingin bertanya dan sudah mengerti semua, just go. Kalau tidak ada yang ingin bertanya dan sudah mengerti semua, kita akan mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk itu, Pak Guru pesan sekali lagi bahwa AI mempermudah kita, tapi belum tentu AI memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kita butuhkan. AI juga adalah pekerjaan manusia, jadi bisa saja salah memberikan informasi yang kita butuhkan. Seperti itu. Pak Guru minta salah satu pimpin dalam doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Abi bisa pimpin kita. Baik. Yang lain tenang. Semua duduk yang rapi. Teman-teman sebelum kita terima kasih anak-anak semua, pembelajaran kita telah berakhir dan sampai jumpa di lain waktu.